Halo teman-teman semuanya, teman-teman dari SMP Wijaya Kusuma. Nah, hari ini senang banget nih, walaupun kita cuma bisa ketemu secara online, dan kita mungkin cuma bisa ketemu via YouTube gitu ya teman-teman, tapi aku yakin ini nggak boleh jadi pematah semangat kita. Karena hari ini teman-teman, aku yakin nih, saat kita semangat, saat kita excited banget nih buat dapetin materi hari ini, buat kita boleh dapetin materi yang luar biasa banget hari ini, saat kita excited nih, aku yakin teman-teman bisa dapetin hal yang luar biasa banget hari ini. Nah, jadi hari ini, selama beberapa menit ke depan ini, teman-teman akan dipandu oleh aku gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan ya guys, lihat muka aku. Nah, sebelum itu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya, kata peribahasa, dan aku pribadinya mau disayang gitu ya, jadi aku mau perkenalan diri dulu gitu guys. Jadi, teman-teman, namaku Filus Fadrik Japri. Aku di sini bersama teman-teman aku dari manajemen UPH Lipo Village angkatan 2020. Nah, hari ini aku juga nggak sendirian nih. Jadi aku bersama dengan teman-teman yang lain yang akan hari ini bantu untuk acara talk show hari ini. Nah, supaya bisa sama-sama kenal gitu ya, siapa sih yang sebenarnya ada kakak-kakak yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di sini, supaya kenal gitu ya. Nah, kita boleh perkenalan diri dulu. Nah, kakak-kakak boleh perkenalan diri dulu, Kak? Halo semuanya, nama aku Albert Adijaya. Di sini saya sebagai divisi materi. Halo, perkenalkan, saya Cindy Claudia, saya dari Divisi Desain. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Davino Satria dan aku berperan di divisi acara. Salam kenal. Halo semuanya, nama saya Fabio Andika. Aku divisi materi. Salam kenal ya. Hai teman-teman, kenalin nama aku Gianeta. Aku di sini berperan sebagai divisi desain. Salam kenal. Halo semua, nama aku Kindi Wijaya. Aku di sini sebagai divisi acara. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, aku Nasya, aku dari divisi acara. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal kakak-kakak semuanya. Tadi mungkin ada yang ceria, ada yang agak cool-cool, dingin gimana gitu ya. Nah, oke. Jadi karena udah kenal gitu ya. Nah, untuk kelancaran acara kita, ada baiknya kita memulai acara kita dengan doa pembuka. Jadi kepada Kak Albert yang akan memimpin doa pembuka, dipersilakan. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Albert. Jadi hari ini teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang seru banget nih teman-teman. Karena aku juga tertarik banget bahkan untuk dengerin materi hari ini dan pengen belajar lebih lagi gitu ya teman-teman. Nah hari ini sesuai dengan poster yang mungkin teman-teman udah baca atau mungkin virtual background dari kakak-kakak di sini. Nah hari ini kita akan bahas topik tentang know your passion, fulfill your calling. Nah, hari ini sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin udah baca nih ya di poster, mungkin udah baca juga di undangan, kayak sebenarnya tema hari ini tuh bahas tentang apa sih? Tentang apa sih sebenarnya yang dibahas gitu ya. Nah, hari ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, nah, kita akan jelasin sedikit dulu nih, sebenarnya tema hari ini tuh apa. Nah, supaya nggak aku aja nih yang ngomong terus, nah, boleh dong kakak-kakak, boleh dong Kak jelasin sebenarnya tema hari ini tuh tentang apa sih Kak, gitu. Oke Kak Filbert, mungkin aku boleh bantu jelasin ya. Boleh Nah, banget Kak Gianeta. Jadi tema talk show kita hari ini adalah Know Your Passion, Fulfill Your Calling. Artinya, kenali minatmu, penuhi panggilanmu. Jadi, hari ini kita mau belajar nih, gimana caranya kita mengenali minat dan bakat yang kita punya. Dan gak cuma sekedar itu aja teman-teman. Kita mau diajak untuk bisa memenuhi panggilan hidup kita dari minat dan bakat yang telah kita miliki. Karena setiap orang itu pasti punya nih panggilan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, minat dan bakat itu penting banget nih untuk kita ketahui teman-teman. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan seksama nih materi seminar hari ini supaya teman-teman membantu teman-teman semua untuk mengenali minat bakat dan menentukan cita-cita di masa depan. Sekian Kak Filbert. Mantep banget Kak Gianeta. Nah, aku setuju banget tuh tadi, karena memang minat dan bakat itu emang penting banget ya Kak ya, untuk kita sama-sama ketahui gitu. Karena banyak banget nih anak-anak muda gitu ya, yang masih belum tahu nih sebenarnya minatnya apa, bakatnya apa, cita-citanya apa. Jadi nggak tahu deh panggilan hidupnya tuh kemana gitu.
Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, nah, kita akan mendengarkan talk show gitu ya, kayak bincang-bincang antara aku dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, aku akan perkenalkan profil dari narasumber kita hari ini. Boleh? Slide-nya, Kakak? Oke, nah seperti yang teman-teman lihat di slide bahwa pembicara kita hari ini bernama Kak Beta Oktalia, MPSI Psikolog. Jadi hari ini sebenarnya Kak Beta itu sudah banyak banget nih sebenarnya professional experience-nya. Yaitu pernah menjadi Head of HRIS, Specialist at PT Meindo Elang Indah, Head of HRD and Commercial at PT Solusi Multimedia Pratama, School Counselor at SMPK 4 Penabur, freelance as counselor, trainer, and consultant, jury of candidate finalist Gadis Sampul. Jadi itu teman-teman mungkin masih bisa lihat lagi ya, banyak banget sebenarnya professional experience yang pernah Kak Beta lakukan sebelumnya. Jadi pastinya Kak Beta ini udah pakar banget gitu teman-teman, dan ahli banget di bidang ini gitu. Dan juga Kak Beta selain banyak nih aktivitasnya, Kak Beta juga pernah nih aktif dalam berbagai organisasi dan juga pernah menjadi kepanitiaan gitu. Boleh di next? Nah, Kak Beta pernah menjadi mengenyam pendidikan di Tarumanegara University, Master of Psychology Jakarta. S2-nya di Untar, dan juga untuk S1-nya itu Kak Beta berada di Pelita Harapan University, Karawaci, Faculty of Psychology. Jadi ini nih guys yang paling penting, karena Kak Beta itu bersama-sama dengan kami, jadi Kak Beta itu sama kayak kita semua di sini, dari alma mater yang sama gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut narasumber kita hari ini, Kak Beta Oktalia. Halo Kak Beta Oktalia. Hai semua. Halo, nah teman-teman boleh dong kasih reaction-nya, mungkin applause-nya gitu ya, karena narasumber hari ini sangat dahsyat dan fenomenal gitu ya. Nah, hari ini Kak Beta mungkin apa kabarnya Kak? Baik. Oke, baik ya Kak ya. Mungkin boleh dong Kak, kan tadi aku mungkin ada sharing itu tadi kan sebenarnya professional experience Kakak gitu, mungkin kayak hal-hal yang masih umum gitu. Sebenarnya boleh nggak Kak kenalan diri dulu, mungkin teman-teman yang di rumah atau dimanapun pengen kenalan gitu Kak. Oke, jadi aku kenalkan diri secara singkat dulu ya. Tadi Kak Filbert udah jelaskan sedikit mengenai background aku. Jadi memang dari awal aku sekolah, kuliah S1, S2 memang di bidang psikologi. So ketika kerja juga ya sejalan gitu dengan pendidikannya. Jadi memang aku lebih banyak di bidang training dan counseling juga. Jadi aku banyak kasih training dan counseling untuk anak-anak muda, khususnya dari SMP, SMA, dan kuliah. Topiknya ya berbagai macam topik ya. Jadi memang khusus aku juga S2-nya spesialis untuk pendidikan psikologi. Jadi pendidikan, psikologi pendidikan. Nah, jadi memang lebih ke arah pendidikan anak-anak dari mulai TK, SD, SMP, sampai kuliah gitu. Selain itu juga aku ambil spesialisasi di family therapy. Jadi untuk terapi keluarga, menangani masalah-masalah keluarga. Nah, seperti itu sih. Jadi memang so far pengalaman aku kurang lebih 8 tahun ya. Memang sering hampir tiap hari itu ketemu sama anak-anak muda. Ya itu sih Kak Filbert singkatnya. Oke, jadi kakak ini sangat dekat gitu ya dengan dunia pendidikan, sangat dekat dengan anak-anak muda gitu Kak ya. Nah Kak, jadi sebenarnya hari ini ya Kak ya, kita akan bahas tentang know your passion, fulfill your calling nih Kak, gitu ya. Nah sebenarnya kenapa sih kita mau mengangkat gitu ya Kak tema ini, karena memang seperti yang kita ketahui gitu ya Kak, sebenarnya masih banyak nih Kak anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mungkin yang kuliah juga, masih sebenarnya nggak tahu nih sebenarnya minatnya tuh apa gitu Kak. Jadi kadang-kadang ambil SMA, ya udah pilih-pilih aja deh asal ikutan teman, kayak minatnya jadi nggak tahu gitu. Sebenarnya kuliah juga masih ya udahlah ikutan teman. Nah, hari ini nih Kak, kita langsung aja mungkin ya Kak ke pertanyaannya biar kita bisa bincang-bincang lebih lama gitu ya Kak ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih Kak, sebenarnya apa sih Kak itu bedanya antara bakat, minat, dan juga cita-cita Kak? Boleh Kak? Oke. Aku jelasin ya bedanya minat, bakat, dan cita-cita. Kalau minat, pertama dari minat dulu. Minat itu adalah sesuatu yang kita sukai.
Jadi contoh misalnya kamu suka main bola, kamu suka nyanyi, kamu suka menggambar, itu minat. Jadi minat itu memang sesuatu yang kamu sukai di luar kamu itu bisa atau tidak. Jadi contoh misalnya, aku suka nyanyi, tapi aku suaranya nggak bagus. Nah, jadi itu namanya minat. Sedangkan kalau bakat adalah kemampuan yang kamu miliki. Belum tentu kamu juga suka dengan bakat kamu, tapi bakat itu adalah kemampuan bawaan yang kamu miliki. Contoh misalnya, kamu itu jago musik, atau kamu tuh jago gambar, atau hal yang lainnya. Jadi bakat itu adalah kemampuannya. Kalau minat itu adalah apa sih yang kamu sukai, simpelnya seperti itu. Nah, kalau cita-cita itu adalah sesuatu yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan untuk kamu raih suatu hari nanti. Nah, singkatnya seperti itu sih, Filbert. Oke, jadi sebenarnya minat itu lebih kepada apa yang kita sukai gitu ya Kak ya sebenarnya. Betul. Kalau bakat itu kemampuan gitu ya Kak jatuhnya berarti ya. Iya, kemampuan yang kita punya kalau bakat. Oke. Nah Kak, terus Kak sebenarnya boleh di next Kak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak cara kita untuk tahu bakat yang tadi itu Kak, yang kemampuan yang kita punya itu gimana sih Kak cara kita tahunya, dan cara kita tahu juga nih Kak, minat apa sih Kak yang sebenarnya kita sukai gitu Kak? Oke, aku mulai dulu dari minat ya. Sebenarnya kalau bicara soal minat, menurut aku minat itu something yang lebih simple daripada bakat ya. Karena minat itu sebenarnya sangat mudah untuk kita ketahui. Contoh, minat itu kan sesuatu yang kita suka ya. Jadi dari kehidupan sehari-hari sebenarnya bahkan mulai dari kita SD, SMP itu sudah bisa kelihatan minatnya kita ke arah mana. Contoh misalnya, kamu dari SMP suka banget ngelukis, buku di sekolah tiap kali guru lagi ditangin, kamu suka coret-coret, kamu suka gambar, itu adalah minat kamu. Jadi sebenarnya untuk tahu minat itu simple. Sesuatu yang kamu sukain tuh apa sih? Misalnya apakah kamu suka berenang, kamu suka nyanyi, kamu suka main musik kah? Jadi sebenarnya kalau untuk tahu minat, caranya adalah lihat deh. Coba kita pikirkan sebentar gitu. Coba ingat-ingat, sehari-hari itu kamu sukanya apa sih? Apa sih yang bikin kamu tuh tertarik untuk mempelajari lebih dalam? Nah, sedangkan kalau bakat itu kan kemampuan ya. Jadi kalau mau tahu bakat kita apa, sebenarnya kita bisa lihat dari contoh, misalnya dari pelajaran sekolahnya kita. Apa sih yang menonjol? Misalnya, oh, pelajaran musik, kamu tuh menonjol banget nilainya, dan kamu kayak cepet banget untuk mempelajari musik. Berarti bakat kamu mungkin memang di musik. Atau setiap kali kamu menghafal sesuatu, kamu tuh kayak cepet banget. Ya itu bakat kamu mungkin di memori. Nah, jadi kalau bakat itu bisa kita lihat dari ketika kamu mempelajari sesuatu, apa sih yang cepet banget untuk kamu pelajarin. Lalu apa sih kira-kira kemampuan yang kamu punya lebih dari teman kamu. Contohnya misalnya kamu bisa nyanyi, suara kamu lebih bagus dari teman kamu. Atau misalnya kamu jago banget nih berenangnya lebih dari teman kamu, ya berarti itu bakat kamu. Seperti itu Kak Filbert. Oke Kak, jadi sebenarnya yang menonjol gitu ya Kak kalau bakat ya kita bisa belajar lebih cepat gitu ya Kak kalau yang tadi aku nangkep. Betul. Dan sebenarnya kadang-kadang aku tuh pernah kayak wondering gitu Kak, sebenarnya aku berpikir gitu sebenarnya kayak bakat itu munculnya dari mana sih Kak sebenarnya, kan itu kan kayak kemampuan yang kita punya yang lebih dari orang lain kan Kak sebenarnya kan ya. Nah itu sebenarnya munculnya itu karena emang dari lahir, dari keturunan, atau dari faktor lingkungan tuh Kak sebenarnya, kayak dari pertemanan mungkin. Oke. Kalau ditanya bakat itu munculnya dari mana sih? Kalau bakat itu kan kemampuan ya, jadi lebih kemampuan bawaan. Jadi memang bakat itu mostly itu memang bawaan kita dari lahir gitu. Bisa juga dikatakan keturunan. Pernah lihat nggak sih orang tuanya jago banget musik, terus sampai anak, cucu, cicitnya semuanya jago musik. Nah itu bawaan. Nah jadi memang bisa karena faktor keturunan juga. Tapi kalau ditanya, apakah faktor lingkungan mempengaruhi bakat kita? Enggak. Faktor lingkungan itu mempertajam atau menumpulkan bakat kita. Bisa.
Jadi misalnya kamu itu memang punya bakat musik, lalu kamu punya keluarga yang memang mendukung kamu untuk belajar musik, maka lingkungan kamu itu akan mempertajam kemampuan atau bakat kamu. Tapi sebaliknya, misalnya kamu jago banget nih, kamu punya bakat musik, tapi keluarga kamu nggak pernah kasih kamu untuk belajar musik. Nah, lingkungan itu juga bisa mempengaruhi bakat kamu makin lama semakin tumpul. Jadi seperti itu. Kalau asalnya memang dari bawaan, tapi lingkungan ini yang mempengaruhi nantinya bakat kamu akan bertumbuh atau tidak. Seperti itu, Kak Filbert. Oh iya, pantesan banget sih Kak. Aku setuju banget sih Kak. Soalnya aku memang sering banget tuh Kak les main keyboard lah. Aku bahkan ada beberapa kali training main gitar lah, apa segala macam. Tapi aku nggak bisa-bisa gitu Kak. Aku juga sempet bingung. Ternyata emang sebenarnya keturunan aku memang sebenarnya nggak ada gitu kayak yang bisa main musik atau kayak main keyboard, main gitar. Itu memang ternyata ada faktor bawaannya juga gitu kayak sebenarnya. Iya. Aku juga ngerasain seperti itu, Kak Filbert. Aku belajar biola 2 tahun nggak bisa-bisa tuh, karena memang ternyata bukan bakatnya, tapi minatnya iya. Jadi aku punya minat untuk belajar musik, tapi aku nggak punya bakat di musik. Nah, itu simpelnya seperti itu. Iya, Kak. Soalnya aku kayak udah belajar, aku bertahun-tahun main keyboard, udah kayak ganti level, tapi aku nggak jago-jago tuh Kak main keyboardnya. Jadi di situ-situ aja main keyboardnya, do, re, mi, fa, sol aja gitu Kak. Ya mungkin bakat kamu di tempat yang lain, Kak Filbert. Betul, gitu Kak ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya lingkungan itulah yang menumpulkan gitu ya Kak bakat kita gitu. Oke Kak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh next? Oke Kak. Nah, tadi kan kalau kita udah tahu nih Kak bakat yang kita punya, kita udah tahu nih sebenarnya apa sih bakat yang kita punya, kemampuan kita. Nah, sebenarnya kalau cara mengembangkannya tuh Kak sebenarnya, mengembangkan bakat yang kita punya itu gimana? Oke, kalau kita udah tahu minat kita, terus gimana cara kita mengembangkan minat dan bakat itu? Caranya satu adalah kita nggak boleh males. Jadi yang namanya bakat itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan kasih ke kita, tapi kita harus pertajam terus. Jadi Tuhan sudah kasih, tapi kita harus usaha untuk mempertajam dan mengembangkan bakatnya. Caranya gimana ngembanginnya? Caranya adalah mulai dari hal yang kecil, kita biasakan bakat itu terus terasa. Contoh misalnya, kamu punya bakat untuk menulis ya, bakat kamu menulis. Nah, cara mengembangkannya tuh banyak cara. Misalnya kamu bisa ikut lomba-lomba yang bikin karangan, atau ikut lomba bikin pidato. Jadi hal-hal tersebut akan mempertajam bakatnya kamu. Jadi bakat itu caranya adalah kalau mau dikembangkan ya kamu harus rajin daily gitu ya, setiap harinya kita harus asah dan harus konsisten gitu. Contoh misalnya kamu punya bakat menyanyi. Nah caranya adalah ya rajin-rajinlah menyanyi gitu. Kalau ada kesempatan kamu untuk bisa show bakat kamu, memperlihatkan bakat kamu, nah kita harus berani untuk mempertajam bakat kita. Nah, kadang yang membuat bakat kita itu tidak berkembang adalah satu dari kitanya males untuk mengembangkannya karena kita nggak mau usaha gitu ya, nggak mau susah. Atau yang kedua juga karena kita malu. Aku pernah berapa kali ketemu sama anak muda, suaranya bagus banget gitu ya. Kalau nyanyi itu bagus banget, tapi setiap kali disuruh nyanyi nggak mau karena dia malu gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya bisa menumpulkan bakat kita dan bakat kita nggak berkembang. Seperti itu, Kak Filbert. Oke, Kak. Nah, tadi kan Kakak mungkin ada singgung ya, Kak. Mungkin kayak pengaruhnya juga karena malu gitu, kayak karena malu, nggak berani mengungkapkan bakat yang dipunya. Nah, ini boleh next. Nah, jadi kadang-kadang tuh, Kak, gimana sih, Kak, cara kita supaya kita tuh berani, Kak, nunjukin bakat yang kita punya gitu. Kadang-kadang nggak pede ya, Kak. Takutnya nanti orang tuh mikir kita gimana ya, kayak aneh nggak ya di atas panggung gitu, Kak. Itu gimana sih, Kak, cara buat menguntungkan keberanian gitu, Kak? Oke. Gimana caranya biar berani gitu ya nunjukin bakat kita? Nah, sebenarnya pertama adalah kita harus belajar untuk kita mencintai diri kita dulu gitu. Kalau kita nggak mencintai diri kita nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri, selalu banding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah, kalau aku berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, dari training dan counseling anak-anak muda di berbagai sekolah, yang bikin bakat itu sering
nggak muncul karena nggak berani adalah gini, sering banding-bandingin diri sama temen gitu. Misalnya dia punya suara yang bagus banget, tapi dia selalu mikir, enggak ah, temen gue suaranya lebih bagus, enggak ah, nanti kalau misalnya dikatain gimana gitu. Nah, jadi caranya adalah biar kita berani, ya memang keberanian itu enggak tiba-tiba muncul gitu. Keberanian itu sesuatu yang harus kita latih setiap harinya. Jadi pertama, belajar untuk cintai diri kita, jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain gitu. Dan juga yang pasti belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Yang aku lihat gitu ya, banyak banget anak muda bisa menghargai bakatnya orang lain, bisa menghargai bakat temennya, bisa muji, kok lu suaranya bagus banget ya, kok lu gambar jago banget, tapi sayangnya kurang bisa untuk menghargai bakat diri sendiri. Nah, jadi yuk anak-anak muda, kalau kalian tuh mau berani gitu ya untuk nunjukin bakat, kita harus bisa dulu belajar untuk menghargai diri kita, menghargai bakatnya kita. Ketika kita udah bisa untuk menghargai bakatnya kita, aku percaya banget kita secara nanti akan otomatis gitu ya, kita akan berani untuk nunjukin bakat kita. Nah, yang aku lihat sih banyak yang nggak berani nunjukin bakat kan mostly karena takut dihina gitu ya, takut dikata-katain gitu. Jadi jadi diri kamu sendiri aja gitu. Yuk kembangin bakat kamu. Gitu, Kak. Wah, tadi deep banget sih, Kak ya. Tadi aku sedikit tertampar gitu, Kak. Yang kadang Kakak bilang ada kayak, kita sering banget nih menghargai bakat orang lain, kayak suka muji, oh ya, bagus banget bakatnya dan lain-lain. Tapi kita suka nih nggak menghargai bakat yang kita punya gitu ya, Kak ya. Karena memang gitu, Kak, kadang-kadang aku pun dulu ya, Kak, aku bener-bener malu banget gitu, Kak, kalau disuruh kayak ngomong di depan gitu. Karena kan aku agak-agak gimana ya, Kak, agak gemuk sih enggak, Kak. Jadi agak gimana ya, agak montok aja gitu, Kak. Jadi agak gempal gitu kan, kayak. Jadi aku tuh kayak, aduh nanti dilihat orang kayak perkedel nggak ya, gitu. Kayak, orang lihatnya gimana ya, udah kayak semua badan kayak pipi gitu semua ya. Nah, aku sempat mikir gitu, Kak, gitu. Nah, sebenarnya kayak baik lagi menghargai dan mencintai apa yang kita punya gitu ya, Kak, sebenarnya. Iya, betul. Karena yang kalau aku lihat ya, banyak anak muda yang terlalu fokus sama kelemahannya. Dia terlalu fokus untuk menutupi kelemahannya sampai dia lupa untuk mengembangkan kelebihannya dia. Nah, sayangnya sih seperti itu. Jadi, mulai hari ini kalau aku bisa suggest gitu ya buat anak-anak muda, yuk stop. Terus kita fokus ke kelemahan kita. Kita memang harus memperbaiki kelemahan kita, itu bagus banget. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, kita tuh punya kelebihan yang harus kita kembangkan gitu. Dan kalau kita punya kelemahan juga kita nggak perlu malu lagi. Semua orang di muka bumi ini ya, mau dia sepintar apapun, sekaya apapun, secantik apapun, dia juga pasti punya kelemahan. Jadi yang namanya punya kelemahan itu sesuatu yang manusiawi banget yang kita nggak perlu malu gitu. Jadi kalau kamu hari ini punya kelemahan, ya udah berusaha boleh untuk memperbaiki kelemahan itu, tapi juga kita harus berani untuk nunjukin kelebihannya kita. Seperti itu, Kak Filbert. Jadi jangan fokus sama kelemahan kita gitu, Kak ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak ya. Jadi, Kak, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Bagaimana nih, Kak, sebenarnya jika hak bakat yang kita punya itu terhambat nih, Kak, sebenarnya karena orang tua kita misalnya nggak setuju nih, Kak. Misalnya kayak orang tuanya nih, misalnya kayak anaknya mau nih, Kak, untuk ambil jurusan misalnya musik, atau kayak mau fokus aja deh di musik, Pah, gitu misalnya, atau Mah. Tapi mamanya bilang kayak, nggak ada masa depannya lah di musik, gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke. Gimana ya? Pertanyaannya bagus nih, karena ini memang banyak terjadi. Jadi gimana sih kalau orang tua kita tuh nggak dukung bakatnya kita? Nah, jadi secara prakteknya ya, yang aku banyak temuin gitu. Nah, caranya itu yang pertama adalah coba untuk diskusikan sama orang tua. Walaupun ini kelihatan atau kedengerannya nggak segampang itu, tapi ya memang itu adalah sebuah proses atau tahap yang harus kita laluin gitu. Diskusiin sama orang tua kamu. Misalnya kamu punya bakat di musik, tapi orang tua berpikir, nanti mau jadi apa sih? Mau jadi musisi atau mau jadi apa? Nanti kerjaannya nggak jelas gitu. Nah, caranya adalah yuk coba cari waktu yang pas gitu ya untuk diskusi sama orang tua. Jangan diskusinya ketika orang tua kita baru pulang kerja lagi capek-capeknya, terus kamu yang diskusi yang ada nanti kita dimarahin gitu ya.
Jadi coba ketika orang tua itu lagi santai, lagi ada waktu untuk diskusi sama kamu, diskusiin sama-sama dan sama-sama explore. Kitanya juga harus mau nerima masukan dari orang tua, ya sama-sama lihat gitu, apa sih kelemahan dan kelebihannya kalau misalnya kita mempertajam bakat kita di bidang itu. Ini contoh ya, dulu aku waktu mau kuliah psikologi gitu ya, mau jadi psikolog juga awalnya nggak dikasih. Jadi orang tua bilang, nanti mau kerja apa psikolog? Psikolog di Indonesia kan masih sedikit gitu ya, susah nanti kerjanya. Dan menurut aku itu wajar, karena memang pastilah orang tua itu kan berharap yang terbaik buat kita ya. Jadi ya wajar kalau misalnya dia takut kita nantinya nggak berkembang, atau dia takut sama pekerjaannya kita. Nah, jadi yang aku percaya gini, semua orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi ketika dia larang kita pun, kita harus dalam tanda kutip ngertiin orang tuanya kita juga. Mungkin dia worry terhadap kita gitu, nanti mau kerja apa, nanti penghasilannya cukup nggak untuk hidup kita. Nah, jadi memang caranya adalah tunggu waktu yang tepat, cari waktu yang tepat, diskusi sama orang tua, terus sama-sama explore, biar orang tua juga ngerti, oh ternyata musik itu nggak cuma jadi musisi kok, tapi bisa juga kerja di tempat A, di tempat B, tempat C, lalu plusnya apa aja sih kalau misalnya jadi musisi. Nah, seperti itu sih Kak Filbert. Jadi ya caranya diskusiin sama orang tua. Seperti itu. Jadi dikomunikasikan gitu ya Kak, ke orang tua kita gitu ya Kak. Ya, dan jangan pernah lelah gitu untuk diskusi. Terkadang memang nggak cukup untuk sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin memang butuh 10, 20, atau 30 kali untuk diskusi sama orang tua. Gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya ada juga kemungkinan orang tua itu, kan kadang-kadang orang tua suka ngomong gini ya Kak, ya kan mama orang tua kamu pasti lebih tahu lah gitu Kak. Nah, lebih tahu kamu lah gitu ya. Percaya deh kalau ada izin orang tua itu biasanya apa kata orang, kalau diridoi gitu jalan dia itu lurus gitu, enak gitu Kak. Nah, itu gimana tuh Kak? Oke. Ya seperti yang tadi aku bilang sih, kadang kan memang tipikal orang tua kan beraneka ragam banget ya. Memang ada yang open minded, ada juga yang otoriter gitu ya, ada yang suka-suka anaknya permisif, apapun dikasih gitu. Nah, jadi kalau orang tua maksa gimana kalau dia bilang mama knows the best gitu ya. Nah, caranya adalah ya itu, coba ngomong dari hati ke hati mengenai bukan cuma bakat kamu, tapi minat kamu juga. Mungkin bisa cerita, Ma, iya mungkin kerjaan misalnya jadi accountant itu memang bagus, tapi aku kurang berminat di situ. Jadinya kalau aku nggak minat, mungkin nanti jalannya akan lebih susah. Nah, jadi semuanya didiskusiin sih, Kak. Jadi sebenarnya didiskusiin gitu ya Kak, karena siapa tahu ternyata pendapat orang tua itu sebenarnya insight yang bagus juga gitu, bisa ya Kak? Iya, advice yang bagus. Iya, betul. Karena aku percaya sih orang tua itu kan pasti mau yang terbaik sama kita. Jadi ya gini, waktu kita discuss sama orang tua kan kita berharap orang tua kita mau dengerin kita. Nah, begitu juga ketika kita discuss sama orang tua kita, kitanya juga harus mau dengerin orang tua kita. Karena ya komunikasi yang baik itu kan 2 arah ya. Jadi bisa sama-sama saling nerima. Kitanya juga nggak boleh egois gitu ketika kita ngomong sama orang tua, kita pengennya didengerin doang. Terus kita nggak mau denger masukan orang tua. Kayak gitu. Jadi harus dengerin masukan sih Kak ya. Soalnya dari pengalaman aku pribadi ya Kak, ini cerita nyata gitu ya Kak. Dulu tuh aku pengen banget Kak jadi koki. Jadi aku pengen banget Kak jadi chef gitu ya. Karena aku suka lihat kayak Chef Juna gitu ya, kayak aku pengen gitu Kak ada di TV juga jadi chef gitu ya, karena keren gitu aku lihatnya gitu. Tapi ternyata Kak, setelah aku menelaah dan aku berdiskusi, ternyata aku bukan suka masaknya Kak, aku cuma suka makannya. Oke. Jadi salah gitu Kak sebenarnya. Jadi advice orang tua itu sebenarnya benar juga gitu ya Kak. Jadi memang balik lagi. Ya. Harus didiskusikan gitu ya Kak. Oke. Boleh kita next slide Kak? Nah nih Kak, sebenarnya nih Kak ya, apa ada sih Kak orang yang sebenarnya nggak memiliki bakat sama sekali gitu Kak? Karena ini mungkin dari cerita pribadi gitu ya Kak, sebenarnya ada kayak temen aku, jadi temen aku punya adik gitu Kak ya, dia itu pernah tes minat bakat Kak.
jadi udah pernah ke psikolog juga gitu dan lain-lain. Terus dites kan Kak, jadi ada tes bakatnya itu apa sih, mungkin bakat itu ada macam-macam ya Kak, ada yang kayak art mungkin, ada yang mungkin minatnya kemana kayak gitu-gitu. Nah ternyata pas ditemuin itu dia itu bakat-bakat yang lain itu poinnya tuh 0 Kak, jadi dia itu nggak punya bakat Kak. Jadi dia cuma punya satu bakat, tapi satu bakatnya juga presentasinya itu sangat kecil Kak, sampai pernah mau jadi bahan kayak penelitian lagi gitu Kak sama psikolog. Nah, itu sebenarnya gimana sih Kak? Apa sebenarnya mungkin dia nggak memiliki bakat sama sekali atau gimana tuh Kak? Oke, aku jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena banyak anak muda ya yang kalau aku temuin juga ngerasa nggak punya bakat gitu. Sampai dia bingung, bakat aku apa sih? Kayaknya nggak punya. Nah, kalau dari aku pribadi dan berdasarkan pengalaman aku pelajarin juga, menurut aku sih ya, tidak ada manusia tuh nggak punya bakat. Semua manusia dilahirkan pasti dikasih bakat sama Tuhan. Cuma bedanya bakatnya itu banyak atau tidak banyak yang dikasih. Sebesar apa bakatnya yang dikasih sama Tuhan. Nah, jadi kenapa sih ada banyak anak-anak muda yang kelihatannya nggak punya bakat? Menurut aku gini, bukan karena Tuhan tidak memberi dia bakat, tapi karena dia yang mengubur bakatnya dia sendiri sampai bakat itu tidak terlihat. Contoh ya, misalnya dari kecil itu Tuhan kasih dari lahir gitu ya, sebenarnya anak itu tuh jago banget ngelukis gitu ya, jago banget gambar, tapi seiring berjalannya waktu, dia bertumbuh semakin dewasa, dia tuh nggak pernah mau ngegambar, terus kayak males banget ngegambar, terus kayak nggak pernah peduli sama hal-hal yang berkaitan dengan menggambar. Dengan begitu, lama-lama bakat dia itu akan terkubur, sehingga kelihatan dalam tanda kutip dia nggak punya bakat. Nah, jadi kalau dibilang punya bakat, ada nggak sih orang yang nggak punya bakat? Menurut aku enggak. Sebenarnya Tuhan ibarat kata ya, Tuhan tuh udah kasih modal. Cuma ada yang dikasihnya cuma 1, ada yang 10, ada yang dikasih banyak, mungkin ada yang dikasih 2, 3, 4. Nah, sayangnya kadang orang yang mungkin dikasih satu bakat itu mengubur bakatnya sendiri. Jadi kelihatannya waktu ketemu sama orang lain, ini orang nggak punya bakat. Seperti itu, Kak Filbert. Jadi sebenarnya mungkin juga karena dia mengubur gitu ya Kak, bakat yang dia punya sendiri gitu ya Kak sebenarnya. Iya. Dan juga karena kalau aku lihat Kak sebenarnya orangnya itu dia itu kayak gak mau ngapa-ngapain, jadi kerjaannya cuma males-malesan, kayak gitu juga sebenarnya bisa jadi faktor ya Kak Mina ya? Oh iya, itu sangat faktor yang sangat besar sekali. Aku pernah ketemu ya sama orang. Contoh ya, dia ini sebenarnya tuh punya bakat untuk nari gitu. Kelihatan kayak dia mempelajari gerakan misalnya gampang, cepet banget gitu ya. Terus kalau nari aku gampang, tapi dia nggak pernah mau gitu misalnya. Setiap kali ada kesempatan dia disuruh nari, atau ada acara dia disuruh ngisi acara, nggak pernah mau gitu. Nah, hal inilah yang lama-lama yang akan mengubur bakatnya kita. Jadi, yang tadi Kak Filbert bilang soal kemalasan, itu bagus banget. Itu yang justru faktor yang menurut aku sangat besar yang seringkali mengubur bakat banyak anak-anak muda. Gitu, Kak. Jadi jangan males gitu ya Kak, karena nanti bakatnya lama-lama bisa yang dikasih Tuhan kita kubur sendiri gitu secara kita tak sadar gitu ya Kak. Betul. Oke Kak. Terus kalau yang kayak misalnya nih Kak, kan kita sering banget Kak ketemu yang kayak teman-teman kita mungkin yang kuliahnya jadi kayak, aduh ikut-ikutan teman aja deh, kayak nggak tahu mau kuliah apa, jadi asal aja deh mau kuliah, atau nggak kayak teman-teman yang di rumah mungkin kayak, aduh mungkin lagi yang kelas 9 mungkin Kak, lagi bingung juga Kak, sebenarnya mau SMA-nya mau IPA atau mau IPS ya, atau mau SMK ya. Nah itu sebenarnya tuh, kalau dia nggak tahu gitu Kak sebenarnya, nah itu harus saran dari Kakak gimana tuh Kak? Dia jadi nggak tahu nih Kak sebenarnya dia maunya arahnya kemana. Oke, jadi kalau mau cepatnya biasanya gitu ya, caranya adalah ya kamu tes bakat minat. Itu cara cara mudahnya ya, tes bakat minat ke psikolog. Nah, cara lainnya adalah sebenarnya coba kalian pikirkan. Misalnya sekarang kamu kelas 12 atau kelas 9, misalnya sekarang kamu belum tahu nih, misalnya mau ambil IPA atau IPS sih, atau yang mau kuliah masih bingung mau kuliah apa sih. Coba gini, pikirkan 10 tahun ke depan, bayangin aja gitu ya, sebelum tidur, kalian ambil waktu 15 menit, bayangkan 10 tahun ke depan, kalian mau jadi orang yang seperti apa? Kalian itu pengen berkarir di bidang apa? Nah, jadi caranya adalah set goal-nya dulu, itu penting banget. Kamu harus tahu kamu mau jadi orang seperti apa. Contoh misalnya gini, aku belum tahu nih bakat
aku minat aku di mana. Tapi aku mikirin, kira-kira 10 tahun ke depan aku mau jadi apa ya? Aku mikirin aku mau jadi seorang wanita yang sukses di kantor. Oh, berarti kamu nggak bisa ngambilnya pertanian gitu. Jadi semakin lama semakin dipersempit. Jadi pikirin, kira-kira kamu mau berhasil dengan cara apa? Kalau ditanya kan pasti semua orang pengen ya, cita-citanya adalah jadi berhasil, jadi kaya. Nggak ada yang bilang, Kak, aku cita-citanya pengen jadi tukang parkir, atau aku pengen jadi pengemis di jalan, oke lah, Kak. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kan semua orang pengen sukses, pengen berhasil. Jadi caranya adalah pikirkan, kamu pengen berhasil dengan cara yang mana. Jadi jadilah orang yang realistis gitu. Pengen berhasil tapi caranya seperti apa? Kamu bikin detailnya dari 10 tahun itu, 10 tahun ke depan misalnya aku pengen berhasil dengan, kalau aku ya dulu aku udah tahu dari aku SMA, aku tuh udah yakin banget aku mau jadi psikolog. Aku udah tahu, oh aku pengen jadi psikolog, caranya adalah baru nanti aku tarik ke belakang, oh berarti 5 tahun ke depan aku harus ambil kuliah psikologi, nanti harus ambil S2 psikologi lagi. Nah jadi seperti itu sih. Jadi caranya adalah kalian pikirkan set goal-nya seperti apa. Dan yang kedua juga kalau kalian mau tahu bakat minat kalian, untuk meyakinkan caranya adalah kalian harus mau explore, harus mau belajar. Contoh misalnya aku nih ya, aku misalnya masih SMA atau aku SMP, aku mikir kayaknya nanti aku pengen kuliah hukum deh, tapi aku masih galau, hukum bukannya atau aku mau jadi koki. Caranya untuk mempertajam atau membuat kalian galaunya berkurang adalah dulu yang aku lakukan. Aku itu jalan-jalan ke Gramedia, kalau dulu ya, kalau sekarang kan bisa searching di Google. Terus aku baca-baca, bener aku baca-baca buku kuliah tentang psikologi. Terus aku aku cari tahu nanti psikologi itu lulusannya jadi apa aja sih. Nah, hal itu yang nantinya bisa jadi bahan pertimbangan aku. Bahkan dulu aku tuh sebelum ngambil S1 psikologi, aku itu ketemu dulu, aku pergi ke rumah sakit, aku ketemu sama psikolog. Itu aku ke psikolog bukan berobat, tapi aku ke psikolog itu cuma buat ngobrol sama dia. Aku nanya, psikolog tuh gimana sih kerjaannya sehari-hari, terus apa kayak kesusahannya, caranya gimana sih biar jadi psikolog. Nah, hal itu membuka wawasan aku benar-benar secara real gitu. Jadi aku tahu, oh nanti kalau aku ambil jurusan ini, oh ternyata kerjanya kayak gini. Nah, jadi lebih ke kalau mau simpelnya ya kalian explore sih, explore apa yang kalian sedang galaukan. Misalnya nih kalian punya 3 option, kayak misalnya kayak Kak Filbert ya, misalnya contoh misalnya 1 koki, kalian bingung mau jadi koki nggak ya? Yang kedua mau ambil hukum, atau yang ketiga mau jadi astronot. Nah, coba 3-tiganya kalian explore. Yang 1 coba sesekali kalau pas ke restoran gitu ya, ada kokinya, kalian bisa ngobrol, coba deh ngobrol sama dia, tanya perjuangan dia, perjalanan dia, cara belajarnya dia. Jadi seperti itu sih Kak Filbert. Jadi sebenarnya rasa mau mengeksplor itu ya kayak harus kita punya gitu ya Kak, supaya kita bisa mengembangkan bakat yang kita punya tadi gitu ya Kak. Dan juga apalagi nih kan ya teman-teman SMP Wijaya Kusuma yang sekarang ada di rumah ataupun di sekolah gitu ya, yang mungkin menyaksikan video ini mungkin kan masih SMP nih ya Kak. Jadi ibaratnya kalau udah tahu nih Kak visinya mau kemana gitu ya Kak, bakatnya apa, minatnya di mana, cita-citanya apa, bakal lebih terarah dan lebih jelas. Benar nggak sih Kak? Ya, Kak? Betul banget. Justru gini, kenapa sih, menurut aku bagus banget nih Kak Filbert sama teman-teman yang ke topik ini. Kenapa? Karena semakin cepat kita tahu bakat minat kita, itu akan sangat berguna banget buat diri kita. Contoh ya, misalkan sekarang kalian SMP ya, menurut aku nggak terlalu dini kok untuk kalian tahu bakat dan minat kalian. Kalau kalian tahu bakat minat kalian dari SMP, udah yakin banget, nanti kalian itu ketika SMA, kuliah itu jalaninnya pasti lebih mantep deh. Karena kalian udah punya goalnya mau kemana. Contoh ya, dulu teman-teman aku, waktu SMP itu kan beberapa nih ya, misalnya beberapa udah yakin banget mau jadi accountant, dia udah yakin banget sehingga waktu dia SMA, dia nggak ngambil SMA, tapi dia ambil SMK akuntansi. Nah, SMK akuntansi itu dia beberapa tiap hari selama 3 tahun mempelajari tentang akuntansi. Singkat cerita, waktu dia udah yakin banget mau jadi accountant, waktu dia masuk kuliah, dia ambil akuntansi lagi. Yang terjadi adalah banyak banget temen aku yang dari SMK akuntansi ke kuliah akuntansi, itu IP-nya 37, 38, 39. Kenapa? Karena
kata dia, ya ini soalnya cuma ngulang pelajaran waktu SMK doang, jadi semester 1 sampai semester 3 tuh kayak cuma ngulang pelajaran aja. Nah, hal itulah yang membuat, apa ya, maksud aku, kalau kalian tahu sejak dini, itu akan mempermudah kalian dan juga bermanfaat banget buat kalian. Nah, waktu itu kan sebenarnya berjalan juga nggak berasa ya, tahu-tahu kayak kita aja nih, COVID, tahu-tahu udah mau akhir tahun lagi. Waktu itu berjalan cepet banget. Nah, jangan sampai nanti udah waktunya untuk nentuin mau IPA IPS kalian baru bingung. Aduh, ikutan temen aja deh. Terus nanti pas waktunya mau kuliah galau. Terus akhirnya ya udah deh ikutin temen deh. Temen ambil hukum, aku hukum. Temen manajemen, aku ambil manajemen. Aku punya temen itu benar-benar sampai 3 atau 4 kali ganti jurusan waktu kuliah. Aku itu sampai kayak bingung. Sampai teman-temannya udah lulus, dia masih di semester 1. Kenapa? Dia semester 1 sampai semester 3, dia ambil pariwisata. Habis itu dia galau, kayaknya mau jadi dokter. Dia ganti lagi, ngulang lagi dari semester 1. Udah sampai semester 4 kedokteran, dia ganti lagi, dia ambil manajemen. Jadi sementara temennya udah mau S2, dia masih di S1 dengan kegalauannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman di rumah yang masih SMP gitu, jadi lebih punya banyak kesempatan untuk explore gitu Kak ya. Jadi waktunya untuk explore jadi lebih banyak gitu Kak. Bakatnya apa, cita-citanya apa gitu Kak. Oke, kita next ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, nah ini pertanyaan sebenarnya udah ada dimension tadi sama Kak Beta ya, tentang faktor-faktor yang membuat bakat kita semakin berkembang. Ya itu kan tadi Kak Beta ada singgung juga soal kayak mungkin lingkungannya gitu ya Kak sebenarnya. Nah Kak, sebenarnya nih Kak, kadang-kadang kan suka kayak kita mungkin, gimana ya Kak, mungkin emang benar sih kayak pergaulan itu, lingkungan kita di mana kita ada, itu kan mempengaruhi kan sebenarnya Kak, membentuk Betul banget. cita-cita kita, membentuk bakat kita gitu ya Kak sebenarnya. Nah kalau misalnya nih Kak, ada mungkin teman-teman di rumah gini kayak, aku sama teman-teman aku cuman joget TikTok doang nih, kadang-kadang di rumah kayak mainnya cuman kayak, kadang-kadang kita main doang, main Mobile Legends doang gitu Kak. Itu gimana tuh Kak? Teman-teman aku hanya mengembangkan skill aku bermain TikTok gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Oke. Mbak, sebelum aku jawab itu, aku balik dulu nih ke pertanyaannya. Faktor apa sih yang bisa buat bakat kita tuh semakin berkembang? Sebenarnya yang membuat bakat kita berkembang itu nomor 1, itu ada di tangan kita. Kita mau ngembangin bakatnya atau enggak? Kalau lingkungan kita mendukung banget untuk kita mengembangkan bakat kita, tapi kitanya orangnya mageran banget, terus kita orangnya males banget, tetap aja bakatnya nggak akan bisa berkembang. Jadi faktor nomor 1 adalah dari diri kita. Kitanya memang mau jadi orang sukses atau enggak? Kita memang mau mengembangkan bakat kita atau enggak? Nah, yang kedua baru faktor lingkungan kita. Punya support system enggak? Lingkungan kamu, teman-teman kamu mendukung kamu enggak? Kalau tadi Kak Filbert bilang, gimana nih Kak, kalau teman-teman aku cuma membuat bakat joget-joget aku di TikTok semakin dipertajam, tapi yang lainnya enggak. Nah, caranya adalah sebenarnya ya memang mau nggak mau adalah cari teman-teman atau lingkungan yang memang bisa mendukung kamu untuk kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Cari lingkungan yang bisa membuat kamu tuh jadi pribadi yang optimal gitu, yang bisa dukung kamu untuk kamu achieve mimpi kamu, bikin kamu berprestasi di sekolah. Ya memang kelihatannya kayak terlalu teoritis ya, tapi hal ini memang penting banget. Kalau kita tuh dari sekarang udah terbiasa punya teman-teman yang suportif, yang memang fokusnya ke masa depan, itu menurut aku bagus banget. Itu akan mempengaruhi kita tanpa kita sadar atau enggak. Jadi milih teman itu juga penting banget, itu mempengaruhi bakat kita nantinya bisa berkembang atau enggak. Ini contoh ya, dulu aku waktu kuliah, aku punya dalam tanda kutip kayak teman-teman satu kelompok gitu ya, teman-teman geng, itu yang rajin banget gitu loh. Jadi kayak tugas kalau dikasih buat 1 bulan, itu 1 minggu tuh udah pada selesai. Sehingga gitu ya, kita bisa insecure sendiri kalau kita dalam 1 minggu tugasnya nggak selesai. Jadi memang aku punya support system, teman-teman aku tuh yang kayak selalu ngingetin buat kerjain tugas. Even kalau dia nggak ngingetin pun, dengan kita waktu kita tanya dia udah kerjain tugas atau belum, dia bilang udah selesai semua, kitanya yang insecure. Nah, ketika aku S2 juga aku punya teman-teman yang benar-benar suportif banget.
Dan aku merasakan teman-teman yang seperti ini itu mempengaruhi aku banget sih. Ketika aku lagi down, mereka tuh yang bisa support aku lagi. Ketika aku kayak nggak percaya diri atau kayak aku lagi susah gitu ya, mereka yang bisa bantu aku untuk aku pertajam bakatnya aku. Seperti itu, Kak Filbert. Jadi teman itu sangat mempengaruhi ya Kak, karena kan kita mainnya sama teman-teman kita terus gitu ya Kak. Tapi bukan berarti kita musuhin juga gitu ya Kak, berarti ya siapa tahu. Enggak dong, jangan dimusuhin juga. Siapa tahu kita jadi pionir gitu ya Kak, untuk memberikan semangat untuk teman-teman kita, betul nggak Kak? Betul. Oke Kak, jadi kita harus jangan maksudnya bukan nggak boleh joget TikTok gitu ya Kak ya, tapi harus punya aktivitas-aktivitas yang lain dan bisa punya waktu untuk boleh explore bakat dan minat kita gitu ya Pak. Oke. Kita next boleh ke pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, jadi sebenarnya ini Kak sebenarnya poin yang paling penting dan juga poin yang sangat berkenaan gitu Kak dengan tema kita hari ini. Sebenarnya bagaimana sih Kak cara supaya bakat dan minat kita ini Kak bisa berguna dan sesuai dengan panggilan hidup kita? Karena kan setiap orang pasti punya panggilan hidupnya Kak. Nah gimana caranya supaya bakat yang kita punya, minat yang kita punya, kemampuan yang kita punya ini Kak bisa memenuhi panggilan hidup kita Kak? Oke. Kalau ditanya gimana biar bakat dan minat kita tuh bisa berguna gitu ya dan sesuai dengan panggilan hidup kita. Caranya biar kita bisa berguna udah pasti adalah kita harus jadi pribadi yang maksimal. Maksud dari pribadi yang maksimal adalah kitanya harus mempertajam bakatnya kita, minatnya kita juga. Tujuannya gini, supaya kita itu menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil, yang suatu hari nanti ketika kita udah berhasil, bakat kita, minatnya kita, pekerjaannya kita itu berguna bukan cuma untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bukan cuma sekedar untuk cari duit, tapi juga berguna bisa membantu orang-orang sekitar kita. Jadi caranya adalah biar bakat dan minat kita itu bisa berguna adalah kita harus ya pertajam sejak dini, kita pertajam sampai pada akhirnya kita jadi pribadi yang berhasil. Karena menurut aku agak sulit ya, bukannya nggak bisa, tapi akan sulit gitu untuk kita tuh bisa berguna buat banyak orang lain ketika hidup kita juga banyak banyak mengalami kegagalan, hidup kita dalam bahasanya tuh hidup kita juga kayak dalam keadaan yang susah gitu ya. Hidup kita juga kita cari kerja susah, mau makan susah, mau ngapa-ngapain susah, mau cari kerja juga nggak dapat. Nah, hal itu akan menghambat kita untuk kita tuh bisa jadi berguna buat orang lain. Coba bayangin ya, kalau kamu misalnya kamu pengen ambil jurusan hukum gitu, lalu kamu memperdalam bakatnya kamu, terus kamu jadi hakim yang suatu hari nanti kamu jadi hakim gitu ya dengan posisi yang tinggi. Di situ kamu bisa nolong banyak orang. Jadi semakin kamu tinggi, itu akan semakin besar kesempatan kamu untuk kamu bisa berguna dan membantu orang lain. Seperti itu. Jadi ya caranya adalah kita harus jadi pribadi yang optimal, raih mimpi kita, sehingga suatu hari nanti pekerjaan kita bukan cuma untuk cari uang, tapi juga untuk memberkati banyak orang lain. Oke, dahsyat Kak Beta. Nah, Kak, jadi carilah bakat dan minat, eksplor sebanyak-banyaknya supaya bakatnya tadi Kak bukan buat cuma materi aja gitu ya Kak, tapi bisa memenuhi panggilan hidup kita gitu. Oke Kak. Nah Kak, jadi selain tadi ada pertanyaan nih Kak dari aku gitu ya tadi mungkin Kakak juga lihat di slide. Nah, jadi mungkin dari kakak-kakak ada yang mau memberikan pertanyaan mungkin pengen tahu apa, mungkin Kak Beta dengan sangat ahli ini akan membantu menjawab gitu. Kakak-kakak. Halo Kak Beta. Halo. Aku pengen bertanya nih Kak. Kan tuh ada beberapa anak tuh, mungkin teman-teman kita di sini memiliki bakat lebih dari satu. Nah, aku kasih contoh nih. Ada seseorang namanya si A. Dia memiliki 2 bakat. Satu bakat di basket, dan satu lagi tuh bakat di musik. Nah, dia tuh suka sama ngelakuin dua-duanya, dan dia tuh pengen banget
nekunin dua-duanya secara maksimal. Tapi kan Kak, masalahnya kalau misalnya kita mau ngejar dua-duanya, kan takutnya ada yang kurang nih dalam apa ya, ngembangin bakatnya. Misalnya jadinya lebih banyak, misalnya latihan basketnya sama, tapi latihan musiknya jadi kurang gitu. Nah, aku pengen tanya ini Kak, itu bagaimana tuh Kak cara misalnya si A bagi waktu tuh biar maksudnya dalam ngembangin bakatnya biar dia bisa maksimal di dua-duanya gitu Kak. Makasih Kak. Oke, thank you Kak Davino untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang tadi aku coba jawab ya. Memang setiap orang yang tadi aku bilang bakatnya beda-beda ya. Ada yang mungkin 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nah pertanyaannya gimana tuh dengan 2 bakat, yang 1 basket, yang 1 main musik. Nah sebenarnya dalam hidup ini, menurut aku kita semua harus bisa memutuskan atau menentukan prioritas hidupnya kita. Karena dalam segala hal ketika kita dilahirkan memang kita kita tuh memang dilatih atau memang dari lingkungan kita, dari kita mulai kecil sampai sekarang, kita sudah diminta untuk menentukan prioritasnya kita. Contoh ketika kamu bangun tidur, kamu pengen pakai baju yang mana, ke tempat kuliah atau ke sekolah, kamu mau happy atau enggak, itu semua bicara soal pilihan. Nah, jadi memang kalau bicara soal bakat, ini juga berkaitan sama yang namanya prioritas. Nah, ketika kita punya bakat lebih dari 1, yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan prioritas. Memang pasti semua orang, mostly semua orang itu pengen semua bakatnya itu dipertajam atau pengen jago di banyak hal. Tapi ya sesuai dengan realita kehidupan gitu. Kita perlu pilih prioritasnya apa. Contoh misalnya antara basket sama musik. Kalau kamu disuruh pilih cuma salah satu, yang mana yang menurut kamu itu yang paling penting buat hidupmu? Misalnya basket nomor 1, musik nomor 2. Nah, disitulah kita baru bisa invest waktunya kita. Karena tadi aku setuju banget Kak Davino bilang, kalau misalnya jalanin dua-duanya, nanti pasti secara nggak langsung dua-duanya tuh bisa nggak jadi maksimal. Kenapa? Karena harus bagi waktu di 2 ini. Nah, jadi sih menurut aku sebaiknya adalah ditentukan dulu prioritasnya. Yang mana prioritas untuk ngembangin bakat yang pertama atau yang kedua. Seperti itu. Ketika kita udah tahu, baru dia nanti invest waktunya 70% misalnya untuk basket, tapi 30%-nya untuk musik. Seperti itu, Kak. Terjawab, Kak Davino? Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, thank you. Oke, mantap Kak Davino gitu. Oke Kak, jadi tadi pertanyaan Kak Davino itu menutup ya Kak talk show kita hari ini. Nah untuk itu sebelumnya, mungkin Kak Beta, boleh nggak Kak mungkin kayak ada sedikit advice atau mungkin saran, pendapat Kakak atau tentang tema hari ini gitu Kak, tentang know your passion, fulfill your calling, buat teman-teman kita yang ada di rumah Kak, buat SMP Wijaya Kusuma, supaya mereka semakin kayak dipertegas lagi gitu Kak tentang tema hari ini, boleh Kak? Oke, jadi sedikit ya sebelum kita tutup, aku mau sampaikan sedikit aja gitu untuk kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Satu hal, aku mau kasih tahu, setiap kita itu adalah manusia yang berharga. Apapun keadaan kamu hari ini, apapun latar belakangnya, kamu nggak peduli, kamu tuh punya mama papa di rumah yang seperti apa, kalian dari ekonomi kelas seperti apa, hari ini fisik kamu seperti apa, kita semua itu berharga dan kita semua itu punya bakat dan kita punya minat. Nah, tugas dan tanggung jawab kita di sini adalah yuk kembangin bakat minat kita. Stop mengkasihani diri sendiri. Karena mengkasihani diri sendiri atau banding-bandingin diri kita dengan orang lain, itu nggak membuat hidup kita jadi lebih baik. Kita itu jadi pribadi yang berhasil atau tidak, kita itu jadi pribadi yang bisa menikmati dan mensyukuri kehidupan atau tidak, itu tergantung sama kita. Kalau kita terus fokus sama kesusahan hidupnya kita, kalau kita terus fokus sama kelemahan-kelemahan kita, kita nggak akan jadi pribadi yang maju. Nah, kalau kamu dan kita semua pengen jadi pribadi yang sukses suatu hari nanti, yuk mulai hari ini,
mulai hari ini belajar untuk kita mencintai diri kita sendiri dan yuk kembangin bakat yang ada di dalam diri kita biar suatu hari nanti kita bisa benar-benar raih semua mimpinya kita bisa jadi pribadi yang maksimal dan kita bisa berguna buat banyak orang lain, buat mama papanya kita, buat orang sekitar kita, bahkan buat Indonesia dan buat bangsa-bangsa seperti itu. Oke, mantap banget nih Kak Beta. Nah, tadi teman-teman, closing statement-nya Kak Beta tadi menutup nih talk show kita hari ini. Nah, boleh teman-teman, mungkin kakak-kakak boleh kasih reaction-nya, dan juga teman-teman SMP Wijaya Kusuma boleh banget nih untuk boleh kasih emot, atau mungkin kalau bukan thumbs up gitu ya, di kolom komen gitu ya, untuk memeriahkan gitu ya. Nah, terima kasih ya Kak Beta buat pelajarannya hari ini gitu ya, untuk sama-sama kita boleh menemukan bakat dan minat kita. Thank you Kak Beta. Iya, sama-sama. Thank you ya. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua. Oke, mantap Kak Beta. Nah, oke teman-teman, sebelumnya jangan keluar dulu gitu ya dari YouTube-nya gitu ya. Nah, hari ini, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari Kak Nasya. Kepada Kak Nasya, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Filbert. Gimana nih teman-teman? Seru banget kan talk show-nya? Aku harap banyak hal-hal yang bisa diambil dan dipelajari dari talk show ini ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa tahu nih minat dan bakatnya teman-teman. Dan aku harap hal itu bisa memenuhi panggilan hidup teman-teman ya. Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan juga boleh banget tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, sekarang aku punya pengumuman nih teman-teman. Jadi, di description box itu ada kuis yang akan dibuka sampai jam 12 malam hari ini ya. Buat teman-teman yang ngerjain kuis, nantinya kita kasih sertifikat loh. Terus, buat teman-teman yang ngejawab kuis, kita akan ambil 3 jawaban terbaik yang bakal dapat hadiah. Jadi, jawab kuisnya dengan serius ya. Dan kerjain kuisnya jangan lewat dari jam 12 malam, karena jawaban teman-teman udah nggak bisa kita nilai lagi. Semangat ya teman-teman! Mungkin dari aku cukup segitu. Sekarang aku kembaliin lagi acaranya ke Kak Filbert. Oke, terima kasih Kak Nasya. Jadi, jangan lupa teman-teman akan ada kuis di description box yang teman-teman harus isi, karena kalau teman-teman isi, teman-teman bakal dapat e-sertifikat. Dan juga teman-teman bakal dapat hadiah yang sangat menarik dan sangat keren banget. Pokoknya hadiahnya udah disiapin buat teman-teman 3 teman-teman yang bisa menjawab kuis dengan jawaban terbaik. Tapi jangan lupa ya, tadi sesuai dengan perkataan Kak Nasya bahwa sampai jam 12 aja ya, hari ini sampai jam 12. Oke teman-teman, ya karena kita tadi memulai dengan doa, maka kita akan menutup juga dengan doa. Kepada Kak Kyundi, dipersilakan. Ya, jadi teman-teman, kita kali ini akan menutup dengan doa dan akan saya pimpin sekarang. Tuhan, terima kasih atas perlindungannya yang diberikan kepada kami pada acara kita kali ini. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan acara ini dengan lancar dan baik. Semoga materi yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Berkatilah kami supaya kita dapat kuat dan dapat menjalankan hari-hari dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Kak Kyundi. Nah, tadi teman-teman sudah berakhirlah acara talk show kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk boleh ada di YouTube ini, gitu ya. Mungkin udah aktif di kolom komen. Nah, kakak-kakak boleh dong untuk sebagai penutup, boleh kasih reaction-nya, mungkin applause atau thumbs up. Boleh? Nah, mantap. Boleh juga love gitu ya, karena kita semua suka dikasihi gitu ya. Jadi kita butuh love gitu, oke? Nah, sebelum menutup, aku ada pantun dulu guys. Karena kalau nggak ditutup dengan pantun, nggak afdol gitu ya. Nah, oke, aku boleh sampaikan pantunnya ya, oke. Di rumah mulu karena virus corona. Punya rencana, banyak yang nggak jadi. Mohon maaf nih kalau ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe ya semuanya di rumah. Terima kasih.